Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai strategi pembimbingan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Askana Batujara dengan NIM belakang 091. Perkenalkan, nama saya Raffilia Reza Anggara dari NIM 089 kelas 2024A. Perkenalkan, nama saya Ananda Akbar Pradana, NIM 090 kelas 2024A. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani dengan NIM 136. Konsep dasar kebudayaan Islam adalah hasil akal, budi, cipta, rasa, dan karsa manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Perkembangan kebudayaan yang didasari dengan nilai-nilai keagamaan menunjukkan agama memiliki fungsi yang demikian jelas. Ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis juga mencakup mengenai nilai-nilai, norma, tradisi, dan karya yang dihasilkan oleh umat Islam sendiri. Konsep dasar kebudayaan Islam meliputi yang pertama, akidah, akhlak, dan ilmu. Ketiga hal ini menjadi dasar kebudayaan Islam. Yang kedua yaitu keseimbangan dunia dan akhirat, yaitu menyeimbangkan antara kebutuhan dunia materi dan akhirat ukhrawi. Yang ketiga yaitu bersifat universal, terbuka, dan toleransi. Yang keempat itu integrasi dalam perbedaan, mampu berintegrasi dalam berbagai perbedaan yang alami. Yang kelima, mendidik nilai-nilai kemanusiaan, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan agama. Dan yang terakhir yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kemaslahatan. Artinya, kebudayaan Islam berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Peran kebudayaan Islam yang pertama yaitu integrasi budaya dan agama. Budaya Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem nilai dan norma, tetapi juga sebagai jembatan untuk mengintegrasikan berbagai budaya lokal dengan ajaran Islam. Contohnya yaitu pelaksanaan keagamaan dan tahlil. Yang kedua yaitu transformasi sosial dan politik. Sejak awal pergerakan kemerdekaan, budaya Islam menjadi pendorong utama untuk membangun identitas bangsa dan memfasilitasi dialog antar agama serta kerjasama sosial. Sedangkan dalam konteks modern, kebudayaan Islam terus berperan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Yang ketiga yaitu pelestarian warisan agama budaya. Contohnya yaitu pembangunan seni tradisional seperti wayang dalam dakwah oleh tokoh-tokoh Islam seperti Sunan Kalijaga. Keempat yaitu toleransi dan pluralisme. Artinya mendorong peningkatan toleransi di mana masyarakat muslim dapat hidup berdampingan dengan berbagai agama dan budaya lainnya. Yang kelima, pendidikan dan pengajaran nilai-nilai Islam yang diimplementasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Contohnya, mengajarkan ibadah dengan benar, akhlak mulia, akidah, dan lain-lain. Yang berfungsi untuk membentuk identitas sosial. Kebudayaan Islam sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi kebudayaan Islam dalam membentuk individu. Yang pertama dapat membentuk akhlak. Kebudayaan Islam membentuk akhlak individu melalui pengajaran nilai-nilai moral dan etika. Yang kedua, mengembangkan kepribadian. Mengembangkan kepribadian individu melalui pengajaran nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, yaitu membantu meningkatkan kualitas hidup individu melalui pengajaran nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, dan kepercayaan diri. Yang selanjutnya yaitu fungsi kebudayaan Islam dalam membangun masyarakat. Yang pertama, membangun masyarakat yang harmonis melalui pengajaran nilai-nilai kebersamaan, kesamaan, dan keadilan. Yang kedua yaitu mengembangkan keseimbangan sosial melalui pengajaran nilai-nilai kesetaraan,
keadilan, dan kebebasan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diajarkan melalui pengajaran nilai-nilai kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Dan yang terakhir yaitu fungsi kebudayaan Islam dalam mengembangkan peradaban. Yang pertama yaitu mengembangkan peradaban yang berbasis nilai melalui pengajaran nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan keadilan. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui pengajaran nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, dan kepercayaan diri. Dan yang terakhir yaitu membangun peradaban yang harmonis dan berkeadilan, dapat melalui pengajaran nilai-nilai kebersamaan, kesamaan, dan keadilan. Kemudian ada karakteristik ajaran Islam yang universal. Islam adalah agama yang bersifat universal, artinya ajarannya berlaku bagi seluruh umat manusia di setiap tempat dan zaman. Islam tidak terbatas pada satu bangsa atau wilayah tertentu, tetapi diperuntukkan bagi semua manusia sebagai pedoman hidup yang sempurna. Berikut adalah beberapa karakteristik utama yang menjadikan Islam sebagai ajaran yang universal. Yang pertama yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan hasil pemikiran manusia, melainkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena itu, ajarannya bersifat mutlak, tidak berubah oleh perkembangan zaman dan selalu relevan dalam segala kondisi. Yang kedua yaitu menyeluruh. Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, akhlak, sosial, politik, ekonomi, hingga ilmu pengetahuan. Tidak ada satupun aspek kehidupan yang luput dari tuntutan Islam, sehingga menjadikannya sebagai sistem hidup yang sempurna. Yang ketiga yaitu berlaku untuk semua umat manusia. Ajaran Islam tidak terbatas pada satu kelompok atau bangsa, tapi juga untuk seluruh manusia. Islam menegaskan bahwa tidak ada perbedaan dalam derajat kemanusiaan berdasarkan ras atau etnis. Kemudian yang keempat yaitu keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik antara dunia dan akhirat, hak dan kewajiban, maupun individu dan masyarakat. Seorang muslim dianjurkan untuk menjalani kehidupan yang seimbang, tidak hanya berfokus pada ibadah, tetapi juga berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kemudian yang kelima yaitu moderasi. Islam mengajarkan untuk menolak sikap ekstrim dan menganjurkan jalan tengah dalam beragama. Umat Islam dianjurkan untuk tidak berlebihan dalam ibadah sehingga mengabaikan kebutuhan duniawi, dan sebaliknya tidak terlalu larut dalam kehidupan dunia sehingga melupakan akhirat. Yang keenam yaitu toleransi. Islam mengajarkan sikap toleransi dalam kehidupan masyarakat. Umat Islam diperintahkan untuk menghormati perbedaan agama, budaya, dan pendapat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Yang ketujuh yaitu tetap dan fleksibel. Islam memiliki ajaran yang tetap dalam prinsip dasar seperti akidah dan ibadah, tetapi juga fleksibel dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman selama tetap berpegang pada nilai-nilai syariat. Yang kedelapan yaitu keadilan. Islam menjunjung tinggi prinsip keadilan tanpa diskriminasi. Setiap individu berhak mendapatkan haknya sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa membedakan latar belakang sosial ataupun ekonomi. Berikutnya, kita akan membahas apa itu karakteristik ajaran dalam Islam yang kosmopolit. Tahukah Anda bahwa Islam bukan hanya agama yang bersifat lokal, tetapi juga universal dan inklusif? Mari kita telusuri bersama bagaimana ajaran Islam mampu merangkul keberagaman, menjunjung tinggi toleransi, dan memberikan kontribusi positif bagi peradaban dunia. Ajaran Islam memiliki karakteristik kosmopolit, yang itu berarti bersifat universal, terbuka, dan inklusif. Karakteristik ini memungkinkan Islam untuk diterima dan berkembang di berbagai belahan dunia, berinteraksi dengan beragam budaya, dan memberikan kontribusi positif bagi peradaban manusia. Berikut adalah beberapa karakteristik ajaran Islam yang kosmopolit. Pertama, Islam itu universal, artinya Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia tanpa memandang ras, suku, atau bangsa. Ajaran Islam mengajarkan tentang persaudaraan universal atau ukhuwah insaniyah dan kesetaraan antar manusia. Ini berarti kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Islam sangat inklusif, di mana Islam menghargai keberagaman dan perbedaan.
Islam mengakui keberadaan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, serta menghormati kitab-kitab suci agama lain. Ini menunjukkan betapa Islam terbuka terhadap kebenaran dari manapun asalnya. Ketiga, toleransi adalah jantung dari ajaran Islam. Islam mengajarkan toleransi dan hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Sejarah Islam mencatat banyak contoh toleransi dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Ini bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang damai. Keempat, Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk dari peradaban lain. Islam tidak menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Justru, Islam memotivasi kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kelima, keadilan adalah pilar utama dalam Islam. Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Islam memerintahkan kepada pemeluknya agar berbuat adil kepada siapapun tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan ras. Jadi, keadilan adalah hak semua orang dan Islam menjamin hak itu. Dan yang terakhir, Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ajaran Islam membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia dan lingkungan. Inilah esensi dari ajaran Islam yang penuh dengan kasih sayang. Nah, teman-teman, itulah beberapa karakteristik ajaran Islam yang kosmopolit. Semoga penjelasan ini memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang Islam sebagai agama yang universal, inklusif, dan penuh dengan rahmat. Marilah kita amalkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan Islam terhadap adat istiadat. Adat istiadat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda, baik dalam hal pergaulan, pernikahan, hingga kebiasaan sehari-hari. Islam sebagai agama yang sempurna memiliki pandangan tersendiri terhadap adat istiadat, yakni menerima dan menghormati adat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang pertama adalah adat dalam Islam. Dalam Islam adat disebut urf, yaitu tradisi yang dikenal dan diterima masyarakat seperti cara berpakaian, berinteraksi, dan perayaan tertentu. 2. Prinsip Islam dalam menilai adat. Diperbolehkan jika sejalan dengan syariat seperti gotong royong, musyawarah, dan pernikahan yang sesuai Islam. Ditinggalkan jika bertentangan dengan Islam seperti sesajen atau ritual yang mengandung kesyirikan. Dalil Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, "Serulah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh." Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah." Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, sikap muslim terhadap adat. Melestarikan adat yang baik, meninggalkan adat yang bertentangan dengan Islam, menyaring adat dengan ilmu agama, dan menghormati adat masyarakat lain selama tidak melanggar syariat. Kesimpulan, Islam adalah agama yang fleksibel dalam menerima adat istiadat. Selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, adat yang baik dapat menjadi bagian dari kehidupan muslim. Sementara adat yang bertentangan harus dihindari. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus bijak dalam memilah dan menyaring adat istiadat agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Demikianlah pandangan Islam terhadap adat istiadat. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan mengamalkan adat yang sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.